lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lingkungan lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan merupakan prinsip interrelasi. Contoh alih fungsi lahan hutan adalah mengubah hutan menjadi area pertanian, perkebunan seperti kebun kelapa sawit, pertambangan mineral, pembangunan jalan, dan pemukiman. Dilansir dari Food and Agriculture Organization of United Nations, diperkirakan deforestation mencapai angka 10 juta hektar per tahunnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan ada 3. Yang pertama, faktor eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Yang kedua, faktor internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, rumah tangga pertanian, penggunaan lahan. Yang ketiga, faktor kebijakan. Faktor ini yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Hal yang mempengaruhi fungsi lahan adalah yang pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi, alih fungsi lahan, sehingga aksesibilitas di lokasi menjadi semakin kondusif untuk pembangunan industri dan pemukiman yang mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor. Yang kedua, peningkatan harga lahan. Selanjutnya, dapat merangsang petani lain untuk menjual lahannya. Dampak alih fungsi lahan. Yang pertama adalah memengaruhi ketersediaan pangan dan ketahanan pangan sehingga menjadi berkurang. Yang kedua adalah petani yang sebelumnya dapat mengusahakan tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan menjadi tidak memiliki dan harus membeli. Yang ketiga, hilangnya mata pencaharian petani menyebabkan menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga tani terhadap pangan. Selanjutnya, dampak yang keempat adalah investasi pengairan tidak maksimal. Yang kelima, adanya inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah perdesaan. Strategi untuk mengatasi alih fungsi lahan. Yang pertama yaitu memperkecil peluang dengan mengurangi intensitas faktor yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Poin pertama yaitu menekankan laju pertumbuhan penduduk. Poin yang kedua yaitu relokasi penduduk untuk mengurangi tekanan terhadap lahan pertanian terutama di kawasan pertanian produktif. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengembangkan pajak progresif pada lahan pertanian untuk mengurangi permintaan yang berlebihan. Poin yang keempat yaitu menerapkan prinsip hemat lahan bagi kegiatan non-pertanian. Nomor 2 yaitu mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Poin yang pertama yaitu mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari proses alih fungsi lahan. Poin yang kedua yaitu mengatasi luas lahan yang dapat dialih fungsikan di setiap daerah berdasarkan konsep kemandirian pangan. Yang ketiga, mengatasi alih fungsi lahan pada yang memiliki produktivitas pangan, daya serap tenaga kerja, dan juga fungsi lingkungan tinggi. Yang keempat, membatasi alih fungsi lahan untuk kegiatan non-pertanian yang memiliki daya tenaga kerja yang rendah dan juga berpotensi pada masalah lingkungan. Lalu yang ketiga, menanggulangi atau menetralisir dampak negatif alih fungsi lahan. Poin yang pertama yaitu membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi yang telah rusak atau hancur akibat adanya alih fungsi lahan. Yang kedua yaitu melakukan perluasan lahan sawah dengan luas sebanding dengan kegiatan produksi pangan. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pertanian untuk menyerap pegawai lokal.